wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda yang mulia, tentunya di bulan juga yang mulia, alhamdulillah, di bulan Sya'ban yang banyak sekali penuh daripada keutamaan, kelebihan yang harus kita manfaatkan bulan ini, sebagaimana disebut Rajab syahrul haras wa Sya'ban syahrus sagi wa Ramadan syahrul hasad. Kalau Rajab itu bulan untuk nanam, kalau Sya'ban bulan untuk nyiram, kalau Ramadan syahrul hasad bulan untuk manen. Ya, jadi kita sudah nabung, sudah nanam di bulan Rajab, ya, dengan kita banyak istighfar, banyak beramal saleh. Kemudian di bulan Sya'ban ini kita tinggal nyiram. Nyiram. Ramadan nanti tinggal kita panen. Ya, maka jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan-bulan yang mulia ini, agar di bulan Ramadan ini kita panen banyak. Agar di bulan Ramadan ini kita banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi orang rugi, jangan sampai jadi orang yang musim hujan tapi kebunnya kering. Ya. Ada orang musim hujan kebun kering, ada? Mungkin ada, ya. Orang pada basah semua kebunnya, pada bagus semua kebunnya gara-gara hujan, tapi ada beberapa orang yang ketika hujan kebunnya bukan malah bagus, malah kering. Ya, sama seperti kita di bulan puasa Ramadan nanti. Allah Subhanahu wa taala hujani kita dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala hujani kita dengan banyak karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Artinya rahmatnya udah ada, hujannya sudah ada, pemberiannya udah ada, ampunannya udah ada, pembebasan dari api nerakanya udah banyak, udah ada semua. Setiap malam di bulan Ramadan Allah memerdekakan 70.000 daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah berikan, maghfirah Allah berikan. Ya, tapi orang rugi tadi ketika Allah sudah mengobral semua daripada karunia-Nya, inti nggak dapat. Nah, kita jangan jadi orang yang seperti itu. Ya, maka mari kita gunakan waktu kita ini semaksimal mungkin di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang baik yang insyaallah di situ kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau di bulan Ramadan kita semuanya panen. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita sebenarnya pada malam hari ini sudah kepada bab tentang sejarah ataupun nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan biografi tapi secara singkat, kepada yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nanti nasabnya, ya, disebutkan juga nanti daripada keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Nah, namun karena untuk sekarang ini mungkin bisa jadi pengajian kita mungkin malam ini terakhir untuk penutupan Ramadan. Kalau memang masih ada waktu mungkin 2 minggu ke depan. Jadi kalau kita mau putuskan untuk sambung ke sini terlalu nanggung, ya, terlalu nanggung. Jadi insya Allah biar malam hari ini kita bahas sedikit tema tentang puasa Ramadan saja, ya, yang berkaitan dengan hukum tentunya, yang berkaitan dengan hukum puasa, ya. Kita nggak bahas fadilah, kita nggak bahas hikmah, ya tentu fadilah hikmah bulan suci Ramadan itu begitu luas sekali, begitu banyak sekali. Tapi karena di sini kita taklim juga, kita belajar, ya kita coba sedikit mengupas hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Insya Allah dari pengajian kita ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, nanti habis lebaran baru kita sambung lagi.
tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diberitahukan juga kemarin ada pengajian Habib Bagir juga di sini juga ngajinya sirah ya, kitab sirah betul. Kitab sirah Nabi kan, sirah Nabi. Jadi kita sekarang pembahasannya udah di sirah Nabi, antum setiap bulan juga sudah belajar tentang sirah Nabi. Jadi insya Allah kedepannya kita belajarnya agak cepat. Tapi sirah Nabi ini jangan dianggap enteng. Sirah Nabi ini paling penting. Jangan kalian meremehkan sirah Nabi, nggak penting. Sirah Nabi ini paling penting dari seluruh ilmu. Sirah Nabi. Kunci inti untuk mendapatkan ilmu, semua ilmu apapun itu dari sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang sebagian orang menganggap sirah Nabi ini enteng, bisa dibaca bisa enggak. Ini yang paling penting. Ilmu yang harus pertama kali kita ketahui, yaitu kita harus mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kita bahas panjang-panjang sirah ini, tapi waktu kita terbatas. Kalau kita berjumpanya setiap hari, kita bahas sedikit-sedikit. Tapi karena kita ini cuma 2 minggu sekali, maka kita memilih mana yang lebih untuk kita kedepankan dulu. Karena sirah udah ada yang ngajar. Jadi kita agak percepat nanti mempelajari kitab sirah ini. Kita lanjut ke pembahasan lain. Lalu kita hatam kitab ini, insya Allah kita lanjut ke kitab-kitab yang lain yang berguna untuk kita pelajari. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, puasa secara bahasa itu dinamakan dengan al-imsak. Puasa secara bahasa itu namanya al-imsak. Al-imsak apa? Menahan dari hal apapun. Ente nggak mau ngomong, itu namanya puasa. Puasa ngomong. Ente nggak mau untuk keluar rumah, itu dinamakan juga puasa. Ente nggak mau senyum sama satu orang, itu juga namanya puasa. Jadi secara bahasa, bukan secara syariat. Secara bahasa, puasa itu dinamakan dengan al-imsak, yaitu menahan. Itu namanya puasa. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam, yang mana Sayyidatuna Maryam mengatakan, nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Apa Sayyidatuna Maryam bilang? Inni nadartu lirrahmani sauma. Kata Sayyidatuna Maryam, hari ini aku bernazar kepada Allah sauma. Sauma ini apa? Menahan. Dari apa? Falan ukallimal yauma insiya. Kata Sayyidatuna Maryam, hari ini aku nggak bakal ngomong sama orang. Hari ini aku nggak bakal ngomong sama orang. Itu Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada dia. Karena Sayyidatuna Maryam mendapatkan anak, yaitu Nabi Isa alaihi salam, tanpa melalui jalur seorang laki-laki. Maryam bingung, karena semua orang, logika orang, perempuan kalau melahirkan seorang anak pasti ada laki-laki, pasti melewati perantara laki-laki. Wah, ini tiba-tiba Sayyidatuna Maryam mempunyai anak lahir nggak ada laki-laki, jadi dia bingung mau ngomong apa. Allah ilhamkan kepada dia, ente puasa ngomong, ente nggak usah ngomong. Jadi kalau ada orang nanya-nanya, ya Maryam, ente dapat anak dari siapa? Ente dapat anak dari siapa? Tunjuk ke anaknya. Makanya Nabi Isa alaihissalam, salah satu mukjizatnya, di masa bayi waktu kecil Nabi Isa bisa ngomong. Ya, ini dalilnya. Bahwasanya secara bahasa puasa itu disebut al-imsak, yaitu menahan. Secara syariat, puasa itu dinamakan al-imsak wa amma yati ala wajhin maksus. Puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan cara yang khusus. Itu namanya puasa menurut syariat. Menahan diri nggak makan, itu namanya puasa. Menahan diri nggak minum, itu namanya puasa. Menahan diri untuk tidak jima atau bersetubuh atau mengeluarkan daripada spermanya, itu namanya puasa. Al-imsaku amma yati ala wajhin maksus, menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan cara yang khusus, itu namanya puasa. Dan puasa ini termasuk kekhususan daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban.
kalau di dalam sejarah itu ada tahun kenabian, ada tahun hijrahnya Nabi. Kalau dibilang tahun kenabian, artinya di situ Nabi masih ada di kota Mekah. Nabi ketika diutus oleh Allah usianya 40 tahun dan Nabi berada di kota Mekah berapa tahun namanya? Berapa tahun? Nabi di kota Mekah berapa tahun? Sebelum hijrah ke kota Madinah setelah bi'sah, setelah diutus oleh Allah 13 tahun. Ya, Nabi di kota Mekah setelah bi'sah, setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, itu Nabi berada di Mekah 13 tahun. Kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah, hijrahnya Nabi di kota Madinah sampai Nabi wafat itu cuma 10 tahun. Karena Nabi wafat meninggal di usia 63. Nah, Ramadan itu diwajibkan oleh Allah kepada umatnya Nabi SAW itu bukan ketika Nabi masih di Mekah, belum. Jadi selama 13 tahun Nabi dan para sahabat di kota Mekah dan mereka udah Islam itu belum sama sekali puasa, belum. Jadi puasa kapan tuh? Puasa ketika Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah di tahun kedua, baru diwajibkan puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Kok bisa? Kenapa enggak Nabi ketika Nabi menyerukan daripada semua orang untuk masuk Islam, kenapa enggak langsung diwajibkan puasa, enggak langsung diwajibkan sholat? Bahkan sholat pun enggak langsung wajib. Sholat itu diwajibkan oleh Allah ketika Nabi Isra dan Mi'raj, dan di situ masih ada khilaf antara ulama tahun Isra dan Mi'raj itu, dan paling asal tahun ke-10 daripada kenabian Nabi SAW. Tahun ke-10 baru diwajibkan sholat. Ya. Haji pun begitu. Haji diwajibkan tahun ke-4 daripada Hijriyah. Haji. Ya. Nabi kapan hajinya? Nabi haji enggak langsung tahun 4 itu. Nabi haji tahun ke-10. Hajjatul Wada, haji perpisahan baginda Nabi SAW. Makanya hukum haji itu enggak langsung. Kewajiban haji itu laisa 'alal fauriyah. Bukan langsung ada duit langsung wajib haji, enggak. Tapi kewajiban haji itu alat tarahi. Haji itu bolehlah kita undur-undur. Boleh diundur-undur, tapi jangan meremehkan juga. Jangan meremehkan juga. Artinya kalau misalnya kalian sekarang punya duit untuk daftar haji, karena kita udah tahu misalnya bahwasannya mau daftar haji 20 tahun, 30 tahun atau 15 tahun, kita di masa masih umur 40, 35, 30 ini ada duitnya, daftarkan haji. Haji itu salah satu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa haji, alhamdulillah. Yang penting ada niat, yang penting ada usaha. Kalau nggak ada niat sama sekali, nggak ada usaha sama sekali, ente nggak haji, ente nggak dapat pahala haji. Tapi kalau ente niat, walaupun ente nggak haji atau taruhlah umurnya nggak cukup, tapi ente niat untuk haji, insya Allah ente dapat ganjaran haji. Sekarang ini sebagian orang ini karena sudahlah, haji, udah ngedon dari awal, udah mundur dari awal, ngapain lama? Niat dulu. Kalau Allah kasih ente umur panjang 100 tahun ente bisa haji apa? Gimana? Alhamdulillah. Niat dulu, diniatkan, diusahakan. Dan toh kalaupun misalnya yang tua nggak bisa haji, diambil dari anaknya nanti. Insya Allah jadi ganjarannya dia nanti. Seperti itu. Jadi niat sekali, jangan mundur, jangan udah ini, udah bakal 15 tahun, bakal 20 tahun, udah duitnya buat makan, bela duitnya buat ini. Jangan. Kalau memang ada, bismillah, daftarin dulu. Dicoba dulu, diniatin dulu, bismillah, niat haji, niat ingin menyempurnakan daripada salah satu rukun Islam. Seperti itu. Nah, haji tahun keempat Hijriah diwajibkan. Nabi haji baru tahun ke-10 daripada hijrah, Hajjatul Wada. Akhir itu, habis itu Nabi meninggal. Makanya kenapa kok? Maka sebagian ulama mengatakan sebenarnya umat-umat dulu pun sebelum umat Nabi besar Muhammad SAW itu ada juga Ramadan, itu ada juga hari-hari besar. Kalau kayak kita nih kan, hari besar kita hari Jumat. Orang Yahudi, orang Nasrani itu punya hari-hari besar. Punya hari-hari besar punya. Dan mereka juga ada puasa Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka. Membuat mereka sesat. Artinya apa?
mereka walaupun mereka puasa Ramadan, tapi mereka puasa di bulan bukan di bulan Ramadan. Nah, mereka bilangnya Ramadan, tapi bukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang-orang dulu itu sering maju mundurkan tanggal, maju mundurkan bulan. Misalnya nih, ini bulan Rajab harusnya, tapi mereka nggak mau ini bulan Rajab, karena mereka maunya ini bulan Muharram. Ya udah bulan Muharram, padahal bulan Rajab ini, sama mereka dimajuin, sama mereka dimundurin. Jadi seenaknya mereka. Makanya Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Innaman nasi itu apa? Bukan nasi makan nasi ya. Bukan nasi bukan. Nasi itu orang yang memajukan atau memundurkan tanggal atau bulan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, Nabi ketika Nabi baru diutus oleh Allah, Nabi ngatur ulang lagi tuh. Bulannya diatur ulang lagi sama Nabi, biar tetap jadi tanggalnya diatur ulang dulu sama Nabi. Makanya Ramadan baru bisa difardukan kapan? Tahun kedua daripada Hijriyah. Nah, itu ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini termasuk kekhususan daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan kita hari mulia, hari Jumat. Kalau orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu hari mulia mereka itu Sabtu sama Ahad. Allah sesatkan lagi mereka itu. Jangan sampai mereka hari Jumat, jangan. Makanya orang yang berbangga-bangga dengan hari Minggu itu bukan lebarannya kita itu. Berbangga-bangga dengan hari Sabtu bukan lebarannya kita itu. Lebarannya kita Jumat, Sabtu Minggu itu lebarannya atau hari bangganya orang Yahudi, orang Nasrani. Seperti itu. Jadi kalau kita mau mewah-mewah, mau pakai pakaian yang bagus, mau pakai minyak harum yang mahal, pakailah di hari Jumat, khususnya ketika sholat. Seperti itu. Jangan sholat pakai baju biasa, ketika kondangan pakai baju bagus-bagus. Ya, jangan seperti itu. Puasa, Ana berusaha untuk mempersingkat nih, pembahasannya agak panjang sebenarnya. Puasa ini, itu diwajibkan kepada setiap seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il ulama. Ijma' para ulama, enggak boleh orang mengingkari kewajiban puasa, enggak boleh. Orang yang mengingkari kewajiban puasa kafir. Enggak boleh. Jadi wajib secara ijma' setiap umat Islam wajib bagi mereka puasa. Nah, kewajiban puasa ini terbagi menjadi dua. Puasa ini ada wajib bagi semua orang, umum artinya. Ada juga kewajiban puasa Ramadan ini wajib secara khusus. Wajib secara khusus. Nanti wajib secara khusus Anda terangin sedikit saja. Ada 9 bagian orang yang wajib puasa Ramadan secara khusus ada. Secara khusus artinya misalnya cuman orang ini aja wajib puasa Ramadan, yang lain belum wajib. Ada yang seperti itu. Nanti kita bahas sedikit, kita contohin sedikit. Nah, tapi ada yang kita pengen jelaskan sekarang ini, ada kewajiban puasa secara umum. Nah, kewajiban puasa secara umum itu bisa ditetapkan dengan 3 hal. Apa yang pertama? Bistikmali Sya'bana 30. Orang wajib puasa itu dengan apa? Dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Kalau udah bulan Sya'ban full 30 hari dah sempurna, besok puasa pasti. Nggak ada istilahnya mau lihat hilal dulu, nggak ada. Karena namanya bulan Arab itu habis-habisnya sampai 30, nggak ada 31, nggak ada 32, nggak ada sudah. Jadi jangan ragu lagi sudah. Kalau misalnya bulan Sya'ban sudah sempurna 30, pemerintah mau ngomong enggak atau iya, pokoknya kita puasa sudah. Puasa. Karena udah sempurna 30. Maka di situ udah ada kewajiban puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban puasa itu bisa secara umum diwajibkan dengan apa? Biru'yati adlin al-hilal. Dengan orang-orang dengan melihatnya hilal orang yang adil. Cukup satu orang adil aja udah cukup. Orang adil itu apa? Adil itu adalah orang, kalau di dalam nazam ini kalau nggak salah disebutkan wal adlu man yajtanibil kaba'ira wa yattaqi fil aghlabi saghaira. Orang adil itu adalah orang yang tidak melakukan dosa besar.
itu dibilang orang adil. Bukan adil itu yang bagi rata ini, ya, bukan. Ya, punya bini 4, yang satu 1 juta, yang kedua 2 juta, yang ketiga 3 juta, yang keempat 4 juta, bukan kayak gitu, bukan. Bukan adil dalam bagi-bagian, bukan. Adil, ya. Jadi di dalam syahadah, kesaksian seseorang itu, ya, diterima atau tidaknya, salah satu daripada syaratnya itu adalah sifat al-adl. Ya, sifat al-adl. Kebalikan daripada sifat al-adl ini namanya fasik. Artinya apa? Kalau orang fasik nggak diterima syahadahnya, nggak terima dia jadi wali nikah, nggak diterima dia jadi bilang anak lihat hilal, dia fasik, nggak diterima. Ya, seperti itu. Jadi saksi nikah juga nggak diterima, dan dari saksi apapun orang fasik nggak diterima syahadahnya, kesaksiannya nggak diterima. Yang diterima siapa? Al-adl, orang yang adil. Nah, siapa orang adil ini? Adil ini adalah orang yang menghindari atau tidak melakukan sama sekali dosa besar. Itu dibilang orang adil. Artinya apa? Kalau ada orang sekali saja dia melakukan dosa besar, maka dia dikatakan orang yang fasik. Misalnya dia berzina, fasik dia. Bisa nggak kira-kira dia ini menjadikan dirinya kembali orang yang adil? Bisa. Satu, syaratnya dia harus taubat. Taubat yang nasuha, tentunya dengan syarat-syarat taubat yang ada. Kemudian bagaimana? Kemudian ditunggu dulu 1 tahun, dilihat dulu. Dalam 1 tahun dilihat, nggak langsung diterima, nggak. Oh, ana udah taubat, ana nggak ngelakuin lagi, nggak. Tunggu setahun, lihat dulu dia setahun. Kalau dalam 1 tahun dia tinggalkan semua maksiat yang nggak pernah dia lakukan sama sekali, atau maksiat yang semisalnya nggak pernah dia lakukan, maka dia termasuk orang adil. Tapi kalau misalnya dia masih melakukan maksiat, nggak diterima, dia masih orang fasik. Jadi orang adil itu satu, orang yang tidak melakukan dosa besar, atau kedua, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Bagaimana gambarannya? Di total misalnya, hari itu dilihat tuh, banyak mana ibadah dia sama maksiatnya dia yang kecil. Kalau lebih banyak maksiat dia yang kecil, maka dia orang fasik. Tapi kalau masih banyak ibadah dia, maka dia termasuk orang adil masih. Ya, termasuk orang adil. Ya. Nah, syarat ataupun kewajiban puasa secara umum ini, ya, salah satunya apa? Biru'yati adlin al-hilal. Orang adil yang melihat hilal. Melihat. Jadi di dalam ibarat fiqhiyah itu penting untuk kita pahami. Ibaratnya fiqhiyah atau berkata para ulama itu penting, karena ini akan memberikan sebuah hukum. Artinya dibilang apa di sini? Biru'yah, dengan melihat hilal, bukan adanya hilal. Melihat hilal beda, melihat sama adanya hilal beda. Karena kalau orang-orang ahli hisab, orang-orang ahli tanjim, orang-orang ahli perbintangan, orang-orang ahli yang menghitung peredaran perbulanan, tanpa dia melihat hilal, dia sudah bisa hitung hilal itu ada. Tanpa dia ngelihat, tanpa dia ngelihat, dengan hitung-hitungan hisab dia itu, dia tahu malam ini ada hilal. Malam ini ada hilal, bisa dia ngelihatnya. Bisa dia ngitungnya, bisa. Tapi walaupun ada hilal, ada kemungkinan hilal itu terlihat, ada kemungkinan tidak. Nah, kenapa harus seperti itu? Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, apa kata Nabi? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, ente puasa dengan ente melihat hilal. Nabi enggak bilang ente puasa karena adanya hilal, enggak. Tapi Nabi bilang ente puasa dengan ente melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, ente juga lebaran dengan melihat hilal. Fa in gumma alaikum, kalau misalnya hilal itu enggak terlihat, kata Nabi, fa akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Kalau bulan Sya'ban udah sempurna 30 hari, maka enggak perlu lagi tuh. Enggak perlu lagi kita hilal-hilalan. Makanya di hukumnya memonitori hilal atau melihat hilal itu di setiap bulan itu hukumnya fardu kifayah. Ya, seperti itu seharusnya. Jadi ketika di tanggal 29, tanggal 29, besoknya tanggal 30,
itu harus ada orang yang mewakili kita semua, yang mana mereka ini harus ngelihat hilal dengan cara-caranya. Ya, mantengin tuh, lihat ada nggak hilal tuh, ada nggak hilal tuh, kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Kalau pemerintahan kita ini cuma 3 kali dalam setahun ngeliat hilal. Bulan Sya'ban, Lebaran, ya, kemudian bulan haji itu baru lihat hilal tuh. Ya, baru lihat hilal. Nah, kalau seharusnya hilal itu dilihat setiap akhir bulan. Kalau kata guru anaknya, dia bilang NU katanya ngelihat terus. Ya, NU ngelihat terus. Setiap bulan tuh ada perwakilan dari kita, alhamdulillah. Nahdlatul Ulama itu ada tim yang memang ngelihat hilal setiap akhir bulan. Ya, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi apa? Wajib puasa biru'yati adlin al-hilala, dengan melihatnya orang adil hilal. Ya, nah, orang adil ngelihat hilal, kemudian dia lapor sama pemerintah. Wah, pemerintah, ana ngelihat hilal. Ya, kemudian pemerintah baru mengisbatkan. Nah, ketika sudah diisbatkan oleh pemerintah, maka semua daripada kita ini hukumnya wajib puasa. Nah, itu hukumnya wajib puasa. Kemudian disebutkan di sini itu secara umum ya, secara umum. Nah, kalau misalnya secara khusus ada orang yang wajib puasa, tapi mungkin kewajiban puasa itu hanya untuk dia saja, enggak untuk semua orang. Seperti misalnya apa? Seperti orang fasik. Ada orang fasik, dia lagi misalnya jalan-jalan di pantai, atau dia lagi berjalan di tempat-tempat yang biasanya memang terlihat hilal. Jadi pas dia lagi jalan, dia ngelihat hilal, kelihatan tuh jelas dia ngelihat hilal. Dia ngelihat hilal dan dia yakin tuh hilal. Tapi dia fasik, dia ngomong sama orang, anang ngelihat hilal, anang ngelihat hilal. Orang nggak bakal percaya sama dia. Tapi dia yakin nih hilal, wajib bagi dia puasa. Walaupun pemerintah bilang puasanya besok, puasanya nanti lusa misalnya. Dia udah ngelihat hilal, besoknya udah wajib puasa dia. Ya, besoknya dia udah wajib puasa. Makanya banyak tuh sekarang di Indonesia ini paling banyak perbedaan lah. Tapi kita nggak usah ribet-ribet, nggak usah kita nggak usah kita jadikan tandingan ya. Karena tadi biasa kita, yang fulan puasanya hari ini, pemerintah puasanya besok misalnya kan. Biasa, seperti itu, dan itu ada ilmu-ilmunya. Ada ilmunya. Yes, misal ini ahlul hisab, ahlul tanjim, ya, yang sering dipakai oleh Muhammadiyah ini. Yang sering dipakai oleh Muhammadiyah. Kadang mereka walaupun tidak bisa melihat hilal, tapi ketika mereka hitung-hitung, hilalnya terlihat. Bisa nggak diambil hukum? Bisa juga. Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat yang lain. Di dalam riwayat yang lain. Nabi mengatakan fa in ghumma alaikum fagdurulah. Kalau hilal itu tidak tampak kata Nabi atau samar, maka dikira-kirakan kata Nabi. Di sini ada ulama yang mentafsirkan atau mensyarahkan kata Nabi yang Nabi bilang faqdurulah, dikira-kirakan ini. Ada sebagian mengatakan faqdurulah artinya sempurnakan 30 hari. Ada juga yang mengatakan ya dikira-kirakan, dihitung oleh ahli hisab, dihitung oleh ahli tanjim. Bagaimana? Udah nggak? Ada nggak kira-kira? Ada kira-kira, ya sudah puasa. Ini ada pendapat Imam Ibnu Hajar, juga ada pendapat di sini. Imam Ramli juga ada pendapat di sini, tapi nggak perlu ana jelasin panjang-panjang di sini. Kita bahas yang lain. Intinya nggak usah kita repot-repotin. Kalau ente mau nyari aman, gimana mau nyari aman? Ikutin pemerintah. Ikutin pemerintah itu aman. Maka di sini wa idza ru'iyal hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'uhum matla'ahu. Maka apabila hilal itu tampak di satu tempat, di satu daerah, maka wajib bagi orang yang ada di daerah tersebut atau kawasannya sama, maka dia wajib ikut puasa. Ya. Masalah ini disebut dalam istilah fikih masalah matla namanya. Matla itu tempat yang sama untuk tenggelam ataupun terbitnya matahari.
Palembang Bangka, sama nggak waktu terbit tenggelam matahari? Sama, satu matlak itu dibilang namanya satu kawasan. Karena di seluruh Indonesia ini itu nggak semua sama, nggak semua sama, nggak semua sama. Kayak Papua sama Surabaya atau sama kita jauh bedanya, jauh. Artinya misalnya ada orang Papua dia ngelihat hilal, kita nggak wajib puasa dengan mereka ngelihat hilal. Kok kenapa? Kan satu Indonesia, beda matlak namanya. Namanya beda kawasan, tapi nggak usah diperjelas ini masalah. Kalau santri yang jelasin ini, tapi untuk kita ini nggak usah kita jelasin, tapi biasa kayak gitu, biasa. Tapi kalau pemerintah udah ngisbat nggak apa-apa. Kayak Aceh kemarin kita Lebaran, kita puasa tahun kemarin berapa? 29 Ramadan cuman. Nggak ada tempat yang Bengkulu ataupun daerah Jawa Timur yang ngeliat hilal, nggak ada. Cuman kesaksian dari Aceh aja mereka ngeliat hilal. Padahal matlak kawasannya berbeda. Tapi pemerintah mengisbat Lebaran dengan melihatnya orang Aceh. Ini ada masalah lagi, nggak usah kita jelasin. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa itu mempunyai rukun. Puasa mempunyai rukun, puasa juga mempunyai syarat. Nah, salah satu daripada rukun puasa apa? Yang pertama niat. Rukun puasa salah satunya yang pertama itu adalah niat. Namanya kita puasa harus niat. Setiap ibadah yahtaj ila niyah. Setiap ibadah itu butuh dengan niat. Setiap ibadah butuh dengan niat. Makanya harus kita niatkan, kecuali ada sesuatu ibadah-ibadah yang fungsinya ataupun sifatnya itu bukan sifat yang mengerjakan, tapi sifatnya meninggalkan. Walaupun nggak niat kita dapat pahala. Seperti apa misalnya? Ente nggak mau ngibahin orang. Ngibah itu kan menggunjing orang, itu sifatnya bukan melakukan, tapi meninggalkan. Nah, kalau ente meninggalkan, walaupun ente nggak niat, tapi ente meninggalkan perbuatan ghibah, ente dicatat pahala. Kenapa? Karena sesuatu yang meninggalkan itu terkadang nggak butuh niat. Kecuali yang melakukan sesuatu maka butuh niat. Sholat butuh niat. Sholat butuh niat. Kalau nggak niat dalam sholat maka batal sholatnya. Haji juga butuh niat, umrah butuh niat, puasa juga butuh niat. Nah, puasa Ramadan atau puasa yang wajib itu butuh niat. Puasa sunnah juga butuh niat. Tapi yang kita bahas ini puasa wajib itu butuh niat. Salah satunya Ramadan. Nah, niat puasa Ramadan itu harus tabyid. Tabyid itu apa? Harus diinap niatnya. Diinap, artinya ente nggak boleh niatnya pagi-pagi. Kalau ada orang puasa Ramadan niatnya pagi-pagi habis subuh, nggak sah puasanya. Tidak sah. Jadi niatnya harus diinap dari malam. Kapan mulainya niat puasa Ramadan ini? Niatnya mulainya dari ghurubus syams, dari tenggelamnya matahari di waktu maghrib tadi sampai tulu'ul fajr, sampai subuh, itu batas niat tuh. Sebelum masuk subuh, akhir waktu malam tadi itu, sebelum masuk waktu subuh itu akhir niat. Jadi misalnya kalau ada orang puasa, hari ini kita puasa, kemudian azan maghrib, Allahu Akbar, kita belum buka nih, tapi kita udah niat dulu, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa niat. Jadi waktu niat Ramadan itu terhitung dari maghrib, dari waktu maghrib sampai subuh. Sebelum subuh dah itu terakhir niat tuh. Jadi kalau misalnya takut lupa, takut apa, ya udah niatlah dulu, seingat-ingat kita. Habis kita baca Allahumma laka sumtu wa alhamdulillah ya rahman rahimin. Oh, ingat niat puasa juga. Udah niat aja puasa langsung. Niat puasa nyari aman. Nanti ketika tarawih niat lagi. Niat lagi. Tapi yang penting hari itu kita sudah niat. Karena kita mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadan itu harus setiap hari. Karena kita mengatakan bahwasannya Ramadan ini adalah ibadah mustaqillah. Ramadan ini ibadah yang setiap hari itu beda-beda. Hari ini beda, hari ini beda, hari ini beda, hari ini beda. Berbeda dengan mazhab Maliki.
Kalau mazhab Maliki itu boleh niatnya 1 bulan penuh nggak apa-apa. Jadi dimulai dari malam pertama kita niat, saya niat puasa di tahun ini 30 hari. 30 hari atau saya niat puasa tahun ini seluruhnya puasa Ramadan nggak apa-apa. Berarti misalnya dia bilang nawaitu shauma ramadhana hadhihi sanah. Nawaitu shauma Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan tahun ini karena Allah. Udah dia bilang itu aja. Saya niat puasa Ramadan tahun ini karena Allah. Udah 30 hari dapat semua itu. Mau 29, mau 30 dah dapat tuh dia puasa. Nah, guru-guru kita nganjurkan di malam pertama bulan Ramadan tadi kita niat seperti mazhab Syafi'i, juga kita niat ngikuti mazhab Malik. Tapi kalau misalnya tetap di pertengahan puasa Anda lupa niat dan di situ menurut mazhab Syafi'i Anda batal, nggak apa-apa, Anda teruskan puasa ngikutin mazhab Malik tadi, tapi untuk jaga-jaga tetap puasanya digodok nanti. Ya, kenapa? Karena muktamadnya atau pendapat kuatnya menurut mazhab Syafi'i nggak sah puasanya. Kalau nggak niat. Walaupun kita udah ngikut mazhab Malik yang niatnya dalam malam pertama niatnya untuk seluruh puasa itu, walaupun kita udah ngikut mazhab Malik, tetap nggak apa-apa kita puasa karena kita ngikut mazhab Maliki, tapi untuk jaga-jaga di dalam mazhab Syafi'i kita mengkodok puasa yang kita lupa niat. Jaga-jaga saja. Ya, karena kalau orang-orang salaf terdahulu itu di dalam urusan agama itu mereka lebih jaga-jaga. Walaupun mereka mengamalkan seluruh perbedaan pendapat ulama. Tapi agar keluar daripada perbedaan tersebut tetap mereka godok. Itu indahnya itu. Itu indahnya orang-orang salaf. Mereka ambil semua yang memudahkan bagi mereka, mereka ambil semua, tapi tetap jaga-jaganya itu ada. Kalau kita kan mana yang enak oh enak ini, enak udah ini aja udah. Ngapain ini aja. Kalau kita kayak gitu. Tapi harus kita jaga-jaga. Kan nggak tahu mana yang benar. Ya kalau yang benar mazhab Maliki, alhamdulillah, yang benar mazhab Syafi'i, godok inti puasa. Ya kan kayak gitu. Makanya kita harus jaga-jaga. Jadi puasa Ramadan itu wajib niatnya harus diinap. Waktu menginap niat itu dimulai dari tenggelamnya matahari atau waktu maghrib sampai subuh. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh niatnya itu sampai sebelum zuhur boleh. Inti ini ya hari Senin misalnya. Inti pagi-pagi habis subuh langsung ke kebun. Balik rumah jam 10 pagi. Tanya inti sama bini, ada makan nggak deh? Tak deh makan. Duit tak deh, manen tak deh. Duit juga tak deh, makan juga tak deh, kata bininya. Ya sudah, kata suaminya, udah puasa aja. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada makan ya udah puasa. Boleh. Kalau puasa sunnah boleh, walaupun udah jam 10 pagi. Yang penting jangan habis zuhur. Boleh. Itu kalau puasa sunnah dengan syarat satu. Dengan syarat inti dari subuh jangan makan. Jangan minum. Kalau subuh inti udah makan pisang, sepiring, kopi, 2 gelas, rokok, setengah bungkus, ya sudah. Nggak boleh lagi puasa. Ada pendapat ulama amin boleh, tapi kita tidak boleh. Seperti itu. Wajib ta'yinu aidha. Nah, dan wajib juga ditentukan. Jadi nggak cukup ente bilang nawaitu shauma ghadin, nggak cukup. Aku niat besok puasa, nggak cukup. Ente wajib ta'yin, dia sebutkan Ramadan. Wajib itu sama seperti sholat ya. Tapi kalau Ramadan nggak wajib disebutkan fardunya, nggak wajib ente bilang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Biasanya apa kalau kita fardu? Fardhon lillahi ta'ala. Fardonya nggak wajib disebut. Kalau untuk puasa fardunya nggak wajib disebut, tapi puasa apa wajib disebut. Ini untuk puasa yang wajib nih. Jadi dia bilang nawaitu shauma ghadin an ada'i Ramadan lillahi ta'ala. Itu cukup dah. Disebut Ramadannya harus disebut. Ramadannya harus disebut. Wajib ditakyin itu wajib. Nah, niat puasa sama niat sholat bedanya satu cuman. Kalau puasa sholat yang wajib, inti di dalam niat wajib 3 hal ini. Apa yang pertama? Qasdul fi'il. Kalau dalam sholat wajib inti bilang usolli. Inti nggak bilang usolli nggak sah niat inti.
Kemudian di dalam sholat ente wajib mentakyin sholat apa? Sholat zuhur, wajib ente sebut sholat zuhur. Kalau ente nggak sebut, itu sebut sholat asar. Sholat zuhurnya nggak sah, sholat asarnya dianggap godok kalau belum masuk nanti. Ya seperti itu. Usolli, kemudian ente harus sebutkan zuhurnya, kemudian ente harus sebutkan fardunya. Kalau sholat kayak gitu, 3 hal ini harus ada nih. Usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghrib. Lillahi ta'ala, udah, nggak usah ente. Kalau ente nggak mau bilang mustaqbilal kiblati atau apa rokaatin, nggak apa-apa, sah dah. Ente ya, gitu. Ente bilang usolli fardal zuhri, Allahu akbar, sah. Sah sudah. Karena itu yang wajibnya saja. Jadi jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Kalau ente bimbang karena banyak-banyak usolli fardal zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman imaman lillahi ta'ala, kecuali kalau ente jamaah, ente jadi makmum ente sebut. Kalau ente jamaah, ente jadi makmuman disebut. Kalau imaman enggak wajib, tapi bagus disebut, kecuali di beberapa sholat. Sholat Jumat wajib sebutin imam. Sholat nazar wajib sebutin imam. Kalau sholat Jumat dia wajib sebutin imaman. Jadi imam dia wajib sebutin imaman. Kalau sholat lain enggak wajib, kecuali makmum wajib. Usolli fardal zuhri makmuman lillahi ta'ala. Kalau Ramadan enggak, ente cuman sebutkan takyin saja. Ente tabyid, ente inap niatnya dari malam hari, kemudian ente takyin. Ente takyin, ente sebutin usolli nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Ente bilang gitu aja udah boleh. Saya niat puasa besok Ramadan, dah cukup. Cukup. Seperti itu. Kalau sempurnanya niat apa? Sempurna niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi ramadhani. Bukan ramadhana, ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu niat sempurna tuh. Niat sempurna puasa Ramadan. Puasa godok itu wajib disebut godoan. Godok kafaro, puasa kafaro wajib disebut. Wajib semua itu. Nazar juga wajib disebut. Saya niat puasa nazar, saya niat puasa godok, saya niat puasa kafaro. Kafaro itu kan bisa ente gara-gara menjima istrinya di Ramadan, ya kan? Seperti itu, atau beberapa hal lain kan, itu wajib bisa disebut semua itu. Wajib bisa disebut. Nah, kalau misalnya kita puasa godok, tiba-tiba yang kalau puasa sunnah nggak wajib untuk ditakyin sebab pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, afta bihi Imam Ibn Hajar, Khatib Syirbini. Artinya gini, misalnya kalau inti puasa godok Ramadan ketepatan di hari Arafah. Kita kan di hari Arafah sunnah puasa. Di hari Arafah sunnah puasa. Inti niat puasa godok. Enggak inti niatin puasa Arafah, dapat sudah. Dapat sunnah puasa Arafah. Jadi dapat 2 tuh. Inti dapat godok Ramadan, inti dapat juga puasa sunnah Arafah, atau puasa Muharram, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa Zulhijjah, puasa-puasa sunnah hari-hari besar itu. Kalau inti sekaligus mau godok puasa nggak apa-apa, dapat inti. Dapat. Asalkan inti niat yang wajibnya dulu godok. Atau inti niat kafaronya dulu. Kalau inti niat sunnahnya saja inti nggak dapat wajibnya. Tapi kalau ente nggak niat sunnah tapi ente niatin wajib ketepatan di hari Arafah, ente dapat puasa sunnah Arafah juga. Kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tamam. Kemudian yang kedua, belum santai. Yang kedua, termasuk daripada rukun puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri. Jadi yang pertama niat, yang kedua al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Pertama, menahan diri dari jima amdan, bersetubuh sengaja, itu ditahan tuh. Kalau dia bersetubuh, puasanya batal, kemudian dia dosa, kemudian yang ketiga dia wajib bayar kafaroh. Wajib bayar kafaroh. Kafarohnya apa? Yang pertama, merdekakan budak. Kalau dia nggak bisa merdekakan budak, zaman sekarang nggak ada tuh. Dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya di hari 31 batal, ulang dari awal. Dan kewajiban kafaroh ini setiap kali dia, artinya bukan kalau udah sekali, kedua kali, 3 kali udah, 1 aja enggak. Misalnya gini, di hari pertama dia mensetubuhi istrinya, dia wajib bayar kafaroh 1. Di hari kedua setubuhin lagi sama dia istrinya, wajib lagi bayar kafaroh double.
ketiga double lagi, 4 kayak gitu. Artinya bukan kayak misalnya 1 kali, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali 1 kafarah, enggak. Double jadi kafarahnya. Double ya, seperti itu. Jadi kafarah itu orang yang mensetubuhi istrinya di bulan Ramadan batal puasanya. Dan apa yang diwajibkan bagi dia? Pertama dia wajib qada. Kemudian dia dosa dia. Dosa termasuk dosa besar. Kemudian kalau dia sengaja ya. Kemudian yang ketiga dia wajib bayar kafarah. Wajib bayar kafarah. Kafarah itu apa? Yang pertama dia merdekakan budak. Kalau budak enggak ada, puasa 20 hari 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak puasa 2 bulan berturut-turut, it'amu sittina miskina, likulli miskin mud. Dia memberikan 60 orang miskin itu 1 mud. Satu mud makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras misalnya, atau bisa apa Indonesia nih? Apa? Jagung enggak ya? Gandum masuk. Misalnya pokoknya makanan pokok kita 1 mud, kita berikan kepada orang miskin, ya. 60 sittina miskina. Ini dari Nabi SAW. Kita ini enak sebenarnya. Umat Nabi ini ketika kita melakukan maksiat, Allah enggak azab kita. Allah enggak kutuk kita. Saking baiknya Allah, manjanya Allah memanjakan Nabi SAW. Kalau orang-orang dulu, umatnya siapa yang minta kirim dari langit ini? Umat Nabi Musa. Minta kirim makanan dari langit, Allah Subhanahu wa taala kirimkan makanan dari langit dan Allah minta sama mereka, ente makan sepuasnya kata Allah, itu jangan bawa balik. Tapi sama mereka dibawa balik makanannya. Ingkar janji mereka sama Allah, Allah kutuk mereka. Jadi anjing, jadi monyet, jadi apa? Dan berapa umat lain seperti itu. Setiap kali mereka melakukan kesalahan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Ada orang Arabi, orang Badui datang sama Nabi Rasulullah, halak tuh. Celaka aku Rasulullah, celaka binasa aku Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku setubuhi istri aku ya Rasulullah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Karena kalau dulu kewajiban puasa Ramadan di tahun pertama itu sahabat 30 hari full nggak boleh setubuhi istrinya. 30 hari full. Artinya jangankan siang, malam beda boleh. Malam beda boleh. Enggak boleh sama sekali. Selama 30 hari enggak boleh sama sekali. 30 hari enggak boleh sama sekali. Sampai malam enggak boleh. Bahkan mereka waktu bukanya itu cuman dari maghrib sampai isya. Habis itu udah enggak boleh makan lagi. Sambung puasa. Nah, satu-satu dihapus. Karena mereka itu kan sebagian daripada mereka itu ada yang kerja capek, tiba-tiba sebelum maghrib ketiduran. Bukannya maksa tidur ya, kalau kita emang niat tidur. Kalau mereka ketiduran, tiba-tiba bangunnya isya, nggak sempet makan lagi, atau ini akhirnya dihapus. Sampai maghrib, habis itu ini. Habis itu kasus ini juga, nggak kuat dia, nunggunya 30 hari, tiba-tiba dia mensetubuhi daripada istrinya tadi, kemudian dirubah, salah satunya dirubah. Allah itu baiknya Allah, bukan Allah siksa kita, bukan Allah azab kita ngasih kita salah, tapi diberikan solusi, Jadi habis maghrib boleh, boleh orang yang habis maghrib mau setubuh istri boleh. Ente mau bukanya nyetubuh istri juga boleh. Termasuk nggak apa-apa, bagus. Anak nanti makan, anak batal kayak gini nggak apa-apa. Ini anak biasa aja, minta maaf ya, anak nyebutin hukum ini. Anak nyebutin hukum. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang ini, anak bahas hukum ini, anak bukan ini. Anak bahas hukum. Hukum bebas. Anak bahas hukum. Tadi ada orang misalnya tadi yang datang kepada Nabi, orang Arabi tadi, ya sudah, kata Nabinya, ente merdekakan budak. Anak nggak ada duit. Merdekakan budak. Kemudian kata Nabi, ya sudah, ente puasa 2 bulan. Dia bilang, Rasulullah, anak baru puasa sebulan aja, udah batal, gak kuat ini Rasulullah. Mau anak puasa 2 bulan ini Rasulullah. Ya sudah, kata Nabi, ente kasih 60 orang miskin mud, makanan pokok setiap orang miskin 1 mud dikasih. Ya Rasulullah, dari gunung ini ke gunung ini, nggak ada orang yang lebih miskin dari anak ya Rasulullah. Nggak ada orang yang lebih miskin dari anak. Anak ini paling miskin Rasulullah. Kalau mau dikasih orang miskin, ya anak dikasih. Kata Rasulullah sudah. Rasulullah nyuruh sahabat ngambil ke rumah beberapa karung, dikasih Nabi ke orang itu. Dikasih Nabi ke orang itu. Dia yang salah, yang ini dia yang dapat ya. Dia yang dapat.
Nah, jadi kayak gitu intinya membatalkan puasa al-jima. Jadi menahan diri dari apa yang pertama? Menahan diri dari jima. Bersetubuh tidak boleh. Kemudian wa anil istimna, menahan diri dari mengeluarkan mani. Bukan kan jalur mengeluarkan mani itu kan bisa setubuh, bisa pakai tangan, bisa pakai apa. Nah, istimna itu mengeluarkan mani tadi dengan tangan atau ada upaya kita untuk mengeluarkan mani. Artinya walaupun ente nggak gunakan tangan ente, tapi ada upaya niat dari ente untuk mengeluarkan mani, batal puasanya. Ketika mani itu keluar, batal puasa. Maaf, misalnya ente cuman mikir aja, ente berhalusinasi, tapi dengan halusinasi ente itu ente niat untuk mengeluarkan mani, batal puasanya kalau keluar mani keluar. Atau dengan bersentuhan sama istri, bersentuhan dengan istri dengan niat tadi keluar mani juga, keluar maninya, batal puasanya. Batal ya, apalagi pakai tangan sendiri ya. Udah haram, batal juga. Ya, seperti itu. Tamam. Nah, kemudian menahan diri dari apa? Anil istiqaah. Menahan diri dari muntah. Muntah, ya. Istiqaah itu niat mau memuntahkan. Artinya menahan diri dari itu. Ima dia mau muntahkan dengan tangannya, atau dia nih misalnya dia tahu nih, ana kalau ana nyium bau minyak telon, ana bisa muntah, tapi sama ana cium, muntah ana batal puasa. Ya, gitu. Itu namanya termasuk niat untuk memuntahkan tadi. Ya, kita udah tahu. Beda kalau misalnya dia mau berangkat, dia naik mobil, dia udah tahu, ana kalau naik mobil pasti muntah. Tapi kan namanya orang berangkat atau dia naik mobil atau naik kendaraan, emang tujuannya kan safar. Kalau tujuan safar nggak apa-apa. Jadi jangan takut walaupun ente muntah, ente udah yakin muntah, ente naik mobil, tapi ente muntah nggak batal. Ya nggak batal ya, itu dikecualikan. Wala yadurru taqayyuhu bighairi ikhtiyarih. Dan nggak bahaya kalau dia muntah tanpa dari diri dia sendiri. Artinya bukan kan kalau dari diri sendiri itu kayak dari kita dewek, kita naruh ini ya, naruhin tangan atau kita udah tahu mual atau kita cium-ciumin ya. Nah, kalau kayak gitu batal. Tapi kalau bukan dari keinginan sendiri untuk muntah, tiba-tiba muntah ya enggak masalah. Enggak masalah. Boleh saja dan tidak membatalkan puasa. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting itu habis ente muntah itu ente kumur-kumur. Muntah itu najis enggak? Nah, najis, karena muntah itu najis. Nah, ente harus kumur-kumur habis muntah, karena takutnya kalau ente nelen ludah, bekas ente muntah itu bisa membatalkan puasa. Syarat nelen ludah di saat puasa gak batal puasanya, ludahnya harus tohir suci. Paham ya? Ludahnya harus suci. Ente boleh, ente nelen ludah di saat ente puasa, selagi ludahnya belum ente keluarin, artinya bukan ludah yang udah di sini ente ambil lagi atau apa, bukan, tapi ludah masih di dalam batin lisan mulut ini, kemudian ente telen, nggak apa-apa, mau banyak mau dikit nggak apa-apa, selagi dia suci tidak masalah. Tapi kalau dia najis, itu tidak boleh, bisa membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya ada orang muntah di saat puasa, dia cuci mulutnya, dia cuci, dia kumur-kumurin sampai makhraj al-ha. Jadi di dalam ini mulut kita ini ada namanya makhraj zahir, ada namanya makhraj batin. Tempat keluar secara zahir ada tempat keluar secara batin juga ada. Nah, kalau ente muntah tadi, ente wajib ente bersihkan muntah tadi sampai tempat mana? Sampai tempat zohirnya mulut nih. Nah, zohirnya mulut nih sampai mana? Makhrajul ha. Ha ini kan di mana? Ha. Kayak di sini nih ya. Nah, ente gitu, ente selagi ente ngerasa aman kan, ente yang penting jangan sampai ente ketelan yang air itu kan. Ente secara ini aja ya, yang zohir itu ente kalau kha itu dalam. Kalau a itu tambah dalam lagi, itu nggak masalah. Artinya nggak harus ente sampai dalam itu. Kalau ente sampai dalam itu batal ente punya puasa. Seperti itu ya. Itu harus dibersihkan. Seperti itu. Kemudian nahan puasa juga
dari masuknya benda jaufan, masuknya benda ke rongga-rongga yang ada di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh kita ini ada rongga-rongganya, kayak mulut dalam sini rongganya, lambung itu namanya rongga yang ada dalam tubuh, kantong kemih rongga yang ada dalam tubuh, kemudian kayak telinga ini dalamnya itu. Berarti tapi kalau Imam Ghazali ini mengatakan pendapat kalau Syafi'i masuk air di telinga sampai ke batinnya, sampai ke dalamnya batal. Tapi kalau Ghazali enggak, kalau salah. Imam Ghazali enggak, kalau salah. Karena dan itu sesuai dengan kedokteran, kalau enggak salah, kalau di mulut, di kuping ini enggak ada lubang yang masuk ke dalam, enggak salah. Gitu kalau salah. Kuping. Kecuali kalau hidung. Kalau hidung memang di sini kita kalau mazhab mutakaddimin, para ahli fikih dahulu, batas hidung itu sampai sini. Nah, batas hidung nih, lewat sini batal berarti kan. Nah, tapi sebenarnya ketika ditelusuri di sini kita ini itu ada lubang. Makanya orang kalau sesak napas itu dimasukin, atau dia nggak mau makan apa-apa, kalau dimasukin dari hidung, masuknya dari sini kan ke sini. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ente punya ingus, ente giniin, masuk ke lubang ini, yang lubang udara ini, lubang udara namanya ini lubang udara namanya, masuk ke lubang udara bagian dalam batal. Masuk ke lubang udara bagian dalam ini batal. Seperti itu. Jadi batal puasa kalau masuknya benda ke rongga-rongga yang ada dalam tubuh min manfazin mahtuh, dari tempat-tempat yang terbuka, seperti dalam mulut, seperti lambung, seperti ada kantong kemih tadi, seperti tempat hidung tadi, kemudian dalam kemaluan depan belakang, itu juga batal. Jadi ini cara istinja yang benar. Maaf aja, ada orang kita nih masih belum paham nanti istinja itu kayak gimana caranya ya. Jadi gini, di tempat dubur atau lubang belakang itu setelah keriput-keriputnya itu dibilang dalam, dalam. Artinya ketika ente memasukkan jari ente melebihi dari batasnya atau benda apapun, batal puasa ente batal. Batal. Jadi kalau ente istinja itu jangan pakai kuku. Ada orang istinja pakai kuku. Istinja itu jangan pakai kuku. Kalau ente pakai kuku bisa masuk dia. Dan kalau ente istinja pakai kuku, itu kadang baunya itu nggak hilang-hilang. Kalau baunya nggak hilang, najis. Najis. Kalau baunya nggak hilang, jadi kan najis itu dilihat dari apa? Dari 3 hal kan? Dari 3 hal ini kan ada faktornya juga, dari rasa, warna, bau. Walaupun warnanya kuningnya hilang, tapi tadi baunya masih ada, tetap najis, susah dihilang. Kadang kalau ngelengket di kuku ini susah. Jadi gimana dari isinya benar? Itu pakai ini nih. Isinya tuh kayak gini. Pakai ini. Bukan pakai kuku istinjanya. Pakai ini, itu istinja. Nah, lubang kemaluan depan, lubang kemaluan belakang, bagian dalamnya itu kalau kiranya masuk sesuatu batal. Jadi kalau misalnya nih ada orang, maaf kita minta kepada Allah sehat, afiat, misalnya ada orang sakit, dimasukin sama dokter apa tuh? Alat tuh, itu batal tuh, karena udah masuk ke bagian dalam kemaluan depan misalnya. Itu batal. Jadi al-imsaku an dukhuli ainin jaufan, sebenarnya banyak fara atau bagian-bagian masalah ini banyak sebenarnya, tapi Anda nggak bisa sebutin semuanya. Maaf aja karena tadi waktu kita terbatas. Sudah menahan diri dari memasukkan ainin, suatu benda, ke jauf. Jauf itu rongga-rongga yang ada dalam tubuh. Rongga-rongga yang ada dalam tubuh, yang misalnya kalau ente buka dia ada rongganya, ada tempat masuknya gitu. Beda kalau misalnya ente tusuk ke pisau paha ente, ada nggak rongganya atau lubang yang masuk tubuh? Nggak ada. Kalau paha nggak ada. Tapi kalau kayak perut, nembus ke lambung, masuk. Nembus kantong kemih, masuk.
hidung masuk ke sini, nah itu membatalkan puasa. Wala yadurru tasharrubul masami biduhni wal kuhli wal ightisal, dan enggak bahaya kalau kita ada minyak nih, kita sekujurin ke tubuh kita, kemudian diserap sama pori-pori, nggak apa-apa. Ya, diserap sama pori-pori nggak apa-apa. Ya, makanya ente kalau aus, ente mandi, itu kadang orang kalau aus dia mandi, hilang nggak? Hilang ya kadang ya. Ausnya itu hilang, karena tadi sebagian air diserap sama pori-pori tadi. Kohul, orang celak, kadang celaan itu ada rasa, kadang celaan itu ada rasanya celaan itu. Ya, tapi kalau dia celaan tidak batal juga puasa. Ya, wal ightisal, mandi. Selagi mandi tadi tidak masuk ke lubang-lubang yang terbuka, itu juga tidak membatalkan puasa. Ya. Tamam. Ya, mungkin sampai sini dulu dah. Jam berapa ini? Jam 9:10 dah. Sampai sini dulu, nanti kalau ada kesempatan Anda lanjut lagi di pembahasan-pembahasan yang lain. Kalau makan nasi boleh tak? Ya dah. Makan nasi, minum atau apa nanti kita ini kan ya, kita bahas di pembahasan yang lain. Insulin orang punya gula mau suntik puasa, batal nggak puasanya? Infus misalnya ya, infus batal nggak puasanya? Atau misalnya suntik biasa di otot-otot, tadi ototnya ada otot kecil, ada otot besar, ya tak? Nah, batal nggak puasanya? Nanti Anda sebutin semua fatwa-fatwa ulama, ya. Insya Allah kita ada lagi lah, ya. Pertemuan yang akan datang kita ada lagi. Sampai sini ada yang bertanya? Abdul.